Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Danu Aristianto dalam kajian kita pada mata kuliah kita hukum perkawinan. Sesi ini adalah sesi yang ke-9 atau pertemuan ke-9. Semoga rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dan semoga bisa menyimak video ini dengan baik dan bisa menerima materi ini dengan baik. Oke, langsung saja bahwa tema kita sekali lagi adalah hak dan kewajiban suami istri. Nah, pada sesi ini kita akan membahas beberapa hal ya. Satu adalah nafkah di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membicarakan tentang nafkah. Kemudian yang kedua tentang hak dan kewajiban suami istri terkait tentang klasifikasinya dan regulasinya. Dan yang ketiga adalah tentang relasi hak dan kewajiban suami istri dengan pola relasi keluarga. Sebelum kita lanjutkan mungkin perlu sampaikan dulu terkait tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu, hak dan perkawinan adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Jadi sesuatu yang dapat dimiliki atau sesuatu yang idealnya itu dimiliki baik suami atau istri. Nah, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus diamalkan, sesuatu yang harus dilakukan ya, baik suami ataupun istri tentunya di dalam perkawinan. Oke, itu adalah pengertian singkat dari hak dan kewajiban dalam konteks perkawinan. Nah, kita lanjutkan saja terkait tentang nafkah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang membahas tentang nafkah. Nah, pertama adalah tentang mahar. Perlu kita ketahui bersama bahwa mahar adalah bagian dari bentuk nafkah. Nafkah yang pertama kali, dan nafkah itu adalah sebagai kewajiban dari suami kepada istri. Maka yang memberikan mahar di dalam agama Islam adalah suami, karena dia memiliki kewajiban ya, memberikan nafkah. Sehingga nafkah yang pertama kali itu kemudian kita sebut sebagai mahar. Maka kalau kita baca lagi itu mahar tidak ada di rukun nikah, tidak ada juga di syarat nikah, tetapi wajib ada. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari kewajiban suami kepada istri, yaitu memberikan nafkah, kira-kira begitu. Nah, kemudian mahar itu disebutkan di dalam Al-Quran di dalam beberapa ayat. Di Quran surat An-Nisa ayat 24, kemudian itu adalah hak mahar. Jadi bahwa mahar adalah hak seorang istri itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Sedangkan kewajiban membayar mahar itu disebutkan di dalam Al-Quran di Quran surat Al-Isra ayat 30. Nah, dan juga disebutkan di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-50. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi. Tetapi sekali lagi ini adalah hanya sebagai ya sekilas saja, tidak menjadi pokok bahasan kita, karena mungkin saja sudah dibahas secara detail di dalam mata kuliah fikih munakahat ya, sehingga tugas saya itu hanya mengulang saja secara cepat. Yang kedua adalah hak dan kewajiban suami istri, juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan di Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Karena teman-teman baca lagi, dicari lagi, dan tapi sekali lagi ini bukan pembahasan. Nah,
Kemudian nafkah itu juga disebutkan di Quran. Hak nafkah itu di dalam Quran surat At-Tolak ayat ke-7. Nah, sedangkan hak nafkah dan tempat tinggal, jadi nafkah itu kan ada beberapa jenis. Nah, nafkah yang terkait tentang hak nafkah dan tempat tinggal itu di Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Dan yang terakhir adalah tentang hak istri yang ditalak, ya. Disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Berarti kata hamil itu disebutkan di dalam Quran surat Tolak ayat ke-6. Dan hak mut'ah istri dan kewajiban suami itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Oke, untuk bisa mendalami ini semua tentunya teman-teman harus membuka ayat-ayat ini semua dan bagaimana tafsir serta bagaimana penjelasan secara fikih di dalam kitab-kitab fikih begitu. Tapi sekali lagi ini tentunya sudah disampaikan di dalam fikih munakahat. Oke, di dalam Islam pada prinsipnya hubungan suami istri atau pemberian nafkah, ya, antara suami dan istri itu dengan prinsip wa'asiruhunna bil ma'ruf, ya, pergaulilah mereka, ya, dengan cara yang baik. Artinya pergaulilah istri, ya, itu dengan cara yang baik sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-19 begitu. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini adalah variabel terkait tentang hak dan kewajiban suami istri. Artinya apa saja yang terkait tentang hak dan kewajiban suami istri, ya, bisa terkait tentang adat budaya masyarakat, ya. Misalkan, ya, budaya bahwa perempuan itu dulu hanya diurusan dengan kasur, sumur, dapur, gitu. Nah, apakah kemudian ini masih berlaku? Kalau ini masih berlaku, maka kemudian ada hubungan suami istri itu misalkan suami yang bekerja di wilayah publik, ya, istri bekerja di wilayah domestik. Kemudian juga terkait tentang tujuan perkawinan. Perkawinan itu kan tidak hanya terkait tentang kasur, dapur, sumur gitu, ya, tapi untuk mencapai kebahagiaan. Maka ketika ini kemudian diterapkan, mungkin bisa saja wanita itu membantu suaminya untuk bekerja, atau mungkin justru istrinya yang bekerja, ya. Atau dua-duanya bekerja, karena untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah variabel. Kemudian juga tanggung jawab secara psikologis. Kemudian ada juga hubungannya dengan agama, bagaimana agama mengatur kewajiban hak dan kewajiban suami istri. Kemudian pola relasi yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian bagaimana terkait tentang hukum, gitu, ya. Apa hubungannya memberikan nafkah dengan hukum, bagaimana kalau tidak memberikan nafkah secara hukum, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang terkait tentang hak dan kewajiban suami istri. Dan kita selama ini karena kita orang hukum, kita tahunya bahwa hak dan kewajiban suami istri itu terkait tentang hukum. Jadi ya kita menjawabnya selalu hitam putih, bahwa yang mencari nafkah itu selalu suami. Misalkan, apakah tidak bisa yang suaminya di rumah, ya istrinya bekerja, gitu, ya? Ya bisa-bisa saja, tetapi ya sekali lagi, apakah itu sesuai dengan prinsip agama atau itu sesuai dengan prinsip, ya, budaya masyarakat, gitu, ya. Ya mungkin itu sangat tidak relevan dengan kebudayaan kita. Bahkan di dalam agama pun, ya, yang memberikan kewajiban itu adalah ditugaskan utamanya kepada suami. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja suami istri itu bekerja,
karena dalam kondisi tertentu ya, misalkan karena suami mengalami cacat misalkan, atau mengalami hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa bekerja maksimal sebagaimana istrinya. Bahkan bisa kita temukan bahwa seorang istri bisa saja penghasilannya lebih besar daripada suaminya, dan itu biasa terjadi, dan itu di zaman konteks modern sangat mudah kita temukan gitu ya. Oke, ini adalah gambaran kita bagaimana menjawab problematika tentang kewajiban dan suami istri. Artinya kita sebagai seorang hukum, sebagai seorang yang akan menjadi sarjana hukum gitu ya, tentunya melihat hak dan kewajiban suami istri itu adalah sesuatu yang kompleks, tidak cukup dengan hanya melihat dari satu kacamata, yaitu kacamata hukum ya. Hukum sebagai landasan itu ya, tetapi dalam konteks sosial kemasyarakatan kita akan melihat hal-hal lain di masyarakat, terutama tentang budaya masyarakat gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak variabel yang terkait tentang hak dan kewajiban suami istri. Kita lanjutkan lagi next. Nah, prinsip hak dan kewajiban suami istri. Apabila perkara telah dilaksanakan dengan sah dan telah dicatatkan, maka hak dan kewajiban suami istri ya, bersifat mengikat ya. Maka apa saja prinsip dan hak kewajiban suami istri itu? Satu ya, pembagian kerja itu bersifat pilihan. Artinya tidak selalu hitam putih bahwa kamu harus di rumah, kamu tidak boleh bekerja, tidak bisa seperti itu, tetapi itu bersifat pilihan. Jadi tidak harus hitam putih bahwa suami harus di luar, istri harus di rumah. Kalau memang dua-duanya mungkin mau memilih untuk bekerja, kenapa tidak? Kalau itu memang lebih bagus, kalau itu ada kemaslahatan ya. Jadi titik poinnya adalah bagaimana itu bisa menciptakan kemaslahatan ya antara suami dan istri, tidak bersifat hitam putih pembagian itu. Tidak harus begini, kamu harus begini, ini urusan saya, ini urusan kamu, selesaikan urusanku, selesaikan urusanmu, tidak seperti itu. Maka disitulah perlunya bekerja sama, jadi saling membantu. Tidak ada salahnya suami istri membantu suaminya mencari nafkah, mencari pendapatan. Maka juga tidak ada salahnya juga seorang suami membantu istrinya di rumah, membantu kewajiban yang mungkin semestinya dikerjakan oleh seorang istri. Mencuci piring misalkan, memandikan anak misalkan, menyapu rumah misalkan. Tidak ada salahnya seorang laki-laki melakukan hal itu semua. Mungkin membantu masak, membantu menyiapkan sarapan. Mungkin kalau tidak terbiasa, mungkin akan dikatakan itu adalah pekerjaan perempuan. Tapi tidak juga demikian, karena di dalam keluarga, di dalam berkehidupan suami dan istri, maka harus ada saling membantu, saling kerjasama ya, menyesuaikan dengan kesempatan, kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jadi kalau kita hukum, kalau secara hukum yang memberikan nafkah itu adalah suami, maka dengan prinsip yang bekerja sama ini, maka bukan tidak ada salahnya istri membantu untuk mencari nafkah. Jika secara hukum itu misalkan ini ya, seorang perempuan itu misalkan bekerja di rumah, maka tidak ada salahnya juga seorang suami itu membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu adalah, maka dalam sebuah keluarga yang terpenting adalah bekerja sama antara suami dan istri gitu. Kemudian seimbang ini disebutkan di dalam pasal 31 ayat 1 ya, undang-undang perkawinan. Nah, kita lanjutkan. Klasifikasi ya, hak dan kewajiban suami istri itu secara mudah kita bagi jadi dua. Ada tiga ya, maksud saya ada tiga. Nah, jadi apa itu? Ada kewajiban istri
istri. Nah, kewajiban istri dan hak suami, kewajiban suami dan hak istri, dan yang ketiga adalah hak bersama suami istri. Nah, hak istri dan hak suami, kewajiban istri kewajiban istri atau suami itu apa? Misalkan di dalam ajaran agama kita itu patuh dan taat kepada suami. Ada juga hadis yang mengatakan tidak keluar rumah kalau tidak diizinkan oleh suami. Itu namanya bentuk ketaatan. Nah, kemudian melayani suami, kemudian menjaga kehormatan keluarga, bergaul dengan baik kepada suami, orang tua, dan keluarga. Kemudian berhubungan biologis itu juga merupakan bagian kewajiban istri, dan itu juga hak bersama suami istri. Bisa masuk pada hak bersama dan kewajiban istri kepada suaminya. Jadi ini adalah patuh dan taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan keluarga, serta bergaul baik kepada suami, orang tua, dan keluarga dari suami. Itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Nah, yang berikutnya adalah kewajiban suami dan hak istri itu apa saja? Nah, kewajiban suami apa saja adalah memberikan mahar, memberikan nafkah, memberikan peralatan rumah tangga itu yang bersifat materi. Jadi ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Ada mahar, ada nafkah, ada peralatan rumah tangga. Mahar itu apa? Pemberian pertama yang diberikan dari suami kepada istri, bisa emas, bisa peralatan alat sholat, bisa SCD, ada yang baca Al-Fatihah, ada air putih, dan lain sebagainya, macam-macam diurus. Paling banyak itu ya emas, cincin, kalung, gelang, atau sekitar kita lah. Nah, kemudian hak nafkah. Nafkah itu juga ada beberapa hal. Ada sandang, ada papan, ada pangan, ada kesehatan, kemudian pemeliharaan, pendidikan anak. Itu adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Nah, selain itu adalah peralatan rumah tangga. Ya, nanti teman-teman bisa baca di Undang-Undang Perkawinan pasal 33, kalau pasal 34, kalau DKI itu di pasal 80 dan pasal 77 terkait tentang hak materi. Lalu hak kewajiban suami terhadap istri terkait yang non materi itu apa? Pergaulan yang baik, proteksi, perlindungan kepada istrinya dan anaknya. Kemudian hubungan biologis, ini juga bagian dari non materi. Kemudian adil, terutama kalau perkawinannya itu lebih dari memiliki istri lebih dari satu. Pergaulan yang baik itu seperti apa? Pergaulan itu yang baik itu ada cinta, saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin. Itu adalah kewajiban suami kepada istrinya. Kewajiban suami dan hak istri. Apa tadi? Ada materi, ada non materi. Kalau materi itu ada mahar, ada nafkah, ada peralatan rumah tangga. Jadi mahar itu jelas, nafkah itu
kuliah ya berarti ya pendidikan istrinya juga. Nah, yang namanya itu apa namanya itu ya pergaulan yang baik, saling mencintai, ya, saling menghormati, saling membantu lahir dan batin, hubungan biologis dan juga adil jika istrinya lebih dari satu. Kemudian yang terakhir itu adalah hak bersama suami istri. Sebenarnya ada 4 ya, hak, ada kewajiban bersama suami istri, nanti saya sampaikan. Nah, hak bersama suami istri itu apa? Ya, hak untuk bereproduksi, berhubungan seksual, biologis, itu adalah hak bersama suami istri. Haram untuk melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing atau selama masih dalam pernikahan. Hak bersama suami istri itu apa tadi? Apalagi hak untuk saling waris mewarisi, hak untuk terhadap anak itu memiliki nasab yang jelas, kemudian hak untuk bertingkah laku yang baik, hak untuk melakukan perjanjian perkawinan, hak untuk menghentikan perkawinan, hak untuk melakukan perbuatan hukum. Itu adalah hak bersama suami dan istri. Nah, kalau kewajiban suami dan istri apakah ada? Dan saya tampilkan di slide atau titik saya tampilkan di sini. Itu hak dan kewajiban bersama suami istri itu apa ya? Tentunya adalah memelihara kehidupan rumah tangganya itu sebagai sendi masak, sendi susunan rumah tangga, susunan masyarakat. Jadi menegakkan rumah tangga itu atau melanggengkan rumah tangga itu adalah kewajiban suami istri, karena sebagai sendi masyarakat. Jika keluarga itu rapuh, tidak baik hubungannya, maka masyarakat juga tidak baik, karena dari keluarga yang kecil-kecil itu tadi, bagian dari masyarakat itu sudah rapuh, sudah tidak kuat lagi, sudah tidak sakinah lagi. Nah, kemudian ada kewajiban suami istri itu adalah terkait tentang anak. Apa itu? Ya, mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak gitu ya. Kemudian pengasuhan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak gitu ya. Pencegahan peningkatan usia dini, memberikan pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti. Ini adalah kewajiban suami dan istri ya. Ini mohon maaf sekali belum saya tampilkan di slide, jadi dicatat saja. Jadi kewajiban suami istri itu adalah menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat, kemudian berkewajiban untuk mendidik anak ya, mendidik, mengasuh, memelihara, melindungi ya, memberikan pengajaran ya, pengasuhan terhadap anak, mencegah peningkatan usia dini dan memberikan pendidikan budi pekerti. Itu adalah hak dan kewajiban suami istri bersama. Oke, jelas ya semoga. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi hak dan kewajiban suami istri. Nah, secara ringkas disebutkan di Undang-Undang Perkawinan bab ke-6 pasal 30 sampai pasal ke-34. Ada sekitar 5 pasal, 30, 31, 32, 33, 34, 5 pasal. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu sangat banyak, itu di bab ke 12
dari pasal ke-77 sampai pasal 84. Nah, poinnya apa ya? Poinnya tadi sudah saya sampaikan. Jenis-jenisnya tadi sudah saya sampaikan di atas. Saya baca aja beberapa ya, karena waktunya supaya tidak terlalu panjang. Nanti teman-teman membaca sendiri di pasal itu, karena ini adalah inti dari pembahasan hukum perkawinan adalah terkait bagaimana ya pasal-pasal itu memberikan perlindungan ya sebagai dasar hukum ya, perlindungan hukum terkait tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri itu apa? Di pasal 30 disebutkan suami istri itu memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ya. Kemudian hak dan kedudukan istri pasal 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah hak bersama suami istri. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ini pasal yang dianggap kontroversi ya, karena oleh sebagian pihak, karena seakan-akan bahwa suami itu bisa bekerja di wilayah publik dia sebagai kepala keluarga, dan seakan-akan istri itu bekerja di rumah tangga gitu. Jadi pasal ini beberapa gender ya, beberapa ahli gender ini mengatakan pasal yang perlu direvisi begitu intinya, karena masih seakan-akan mengatakan bahwa suamilah yang mengatur keluarga, dia bisa bekerja di publik dan istrinya itu hanya di wilayah domestik. Nah, kemudian yang berikutnya pasal 32 ya, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ya. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Jadi ada pertanyaan ketika pasal 32 ini dibacakan berarti dalam undang-undang perkawinan itu ketika suami istri itu menikah lalu harus punya rumah, Pak? Ya tidak juga gitu ya. Artinya memiliki tempat kediaman yang tetap itu ya bisa diartikan belum tentu bisa diartikan belum tentu rumah sendiri, mungkin bisa ngontrak, bisa rumah orang tua, bisa numpang orang gitu ya. Yang penting adalah memiliki rumah yang bisa dihuni. Jadi tidak belum tentu adalah rumah milik gitu ya. Ya kalau sudah punya rumah alhamdulillah, kalau nikah langsung punya rumah alhamdulillah, tapi bukan berarti kemudian habis nikah lalu harus punya rumah, itu juga tidak demikian. Oke. Yang ke berikutnya pasal 33 itu adalah suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain. Ini juga sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu adalah sebagai kewajiban bersama ya, antara suami dan istri. Kemudian yang berikutnya pasal 34 suami wajib melindungi istrinya, jadi proteksi ya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga. Tadi sudah saya sebutkan ini adalah jenis-jenis dari nafkah gitu ya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini adalah bagian kewajiban istri, jadi mengatur kehidupan urusan rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah suami dan istri melalaikan, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Artinya ketika suami atau istri itu melalaikan kewajibannya di dalam rumah tangga, maka bisa menjadi alasan dalam perceraian atau bisa menjadi gugatan dalam pengadilan begitu. Nah itu pas di dalam undang-undang perkawinan di pasal 30 sampai pasal 34.
Nah, nanti teman-teman membaca sendiri di Undang-Undang Perkawinan, di download ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau yang di 16 tahun 2019 itu tidak ada ya, tidak ada, karena itu hanya pasal 7 saja. Tapi kalau teman-teman download di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nanti akan ada ya apa yang saya bacakan ini. Nah, untuk pasal 77 sampai pasal 84 kompilasi hukum Islam atau dalam KHI, nanti saya harapkan teman-teman semuanya itu membaca sendiri, tapi intinya sama seperti dalam pasal 30 sampai pasal 34. Nah, agak lebih rinci gitu ya, bedanya itu hanya agak lebih rinci dari yang sama seperti di undang-undang tadi, sampai nanti ada tentang poligami gitu ya. Jadi pasal 70 ini bedanya ada kedudukan suami istri, ada kewajiban suami, itu lebih jelas di sana. Jadi kewajiban itu apa saja ya, suami istri itu bagaimana dia harus membimbing istrinya gitu ya, itu ada di dalam kompilasi hukum Islam. Tempat kediaman ketika dia masih iddah, selama masa iddah, kemudian bagaimana suami itu ketika memiliki istri lebih dari satu, jadi kewajiban istri itu apa, dia memberikan apa, itu ada di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 77 sampai pasal 84. Nah, ini sekali lagi rekan-rekan mahasiswa harus membaca ini, rekan-rekan semuanya harus membaca ini. Nah, oke, itu jadi sangat banyak sekali pasalnya, dan teman-teman saya kira kalau di dalam kompilasi hukum misalkan tinggal download, tinggal baca, jadi tidak perlu saya baca detail gitu ya. Kalau saya baca detail sangat lama sekali, pasalnya sangat banyak sekali, dan ayatnya juga sangat banyak sekali ya. Sebenarnya intinya sudah saya jelaskan tadi tentang hak dan kewajiban suami istri, klasifikasinya apa gitu ya. Nah, misalkan pasal 83. Nah, di sana di pasal 1, di ayat 1 disebutkan kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di ayat 2, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ini artinya apa nih? Ini artinya adalah kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu apa? Mengatur rumah tangganya, mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Ini adalah di dalam kompilasi hukum Islam. Itu adalah kewajiban istri gitu ya. Nah, ini bedanya di dalam bedanya antara KHI dengan undang-undang perkawinan. Bedanya di mana? Kalau KHI itu adalah sesuai dengan kaidah fikih hukum Islam ya, ditetapkan dan lebih rinci gitu ya di dalam kompilasi hukum Islam itu. Kalau di undang-undang perkawinan itu memakai bahasa yang lebih umum, tidak menggunakan bahasa agama tertentu ya, karena memang undang-undang itu diperuntukkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Kalau KHI kan hanya diperuntukkan oleh umat Islam saja itu. Oke, kita lanjutkan saja terkait tentang regulasi hak dan kewajiban suami istri. Kita lanjutkan yang slide yang terakhir ini. Nah, untuk bisa menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, maka saya mendamai saja. Jadi ini hanya juga sebagai tambahan tentang klasifikasi atau jenis-jenis pola keluarga ya menurut Scanzoni, yaitu Scanzoni dan John Scanzoni. Nah, di sini saya akan menyampaikan tambahan saja bahwa di dalam keluarga itu antara suami dan istri itu dan anak juga tentunya ada hubungan pola-pola tertentu yang perlu kita pahami, dan setiap keluarga bisa saja antara keluarga satu dan keluarga yang lain itu memiliki pola ya, memiliki pola yang berbeda. Dan pola keluarga itu mungkin tidak hanya satu teori ini, tetapi banyak teori. Tetapi teori yang sesuai dengan tema kita itu
yang mungkin ya saya kira sesuai itu adalah teori dari Scanzoni ini. Nah, pola keluarga yang menurut Scanzoni itu ada 4 jenis, yaitu 4 jenis pola relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Nah, yang pertama adalah hubungan kepemilikan atau owner property atau ownership. Nah, apa itu? Yaitu kedudukan ataupun posisi istri diperumpamakan seperti uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri itu milik suami seutuhnya. Jadi seperti barang, seperti uang, seperti rumah gitu. Jadi digunakan itu seperti ya pokoknya istri itu adalah miliknya suami gitu, seperti benda. Nah, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tugas dari suami sebagai kepala keluarga ya. Sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Dan suami dalam pola keluarga yang seperti ini adalah bersikap otoriter dalam keluarganya ya. Bersikap otoriter terhadap istrinya, otoriter terhadap anaknya gitu ya. Jadi setiap keputusan itu yang mengambil adalah suaminya. Nah, suaminya mengatakan bahwa urusan kerja adalah urusan saya, urusan rumah adalah urusanmu, kamu harus manut keputusan saya. Ini namanya pola keluarga ownership atau owner property ya. Jadi di dalam pola keluarga seperti ini, seorang istri itu memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan suaminya ya. Istri harus patuh ya kepada suami dalam segala hal. Istri juga harus mampu menjaga nama baik suaminya. Ini adalah owner property. Jadi kalau kita atau ownership tadi ya, jadi kalau kita gambarkan itu seperti yang mungkin paling atas itu ya, yang perempuan mengepel, laki-lakinya santai gitu ya. Nah, itu adalah ownership atau owner property. Kemudian yang kedua adalah head complement atau complementary, yaitu hubungan pelengkap ya. Apa maksudnya? Yaitu istri berperan sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami. Nah, suami ya dalam hal ini lebih baik daripada yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi itu otoriter, kalau yang ini sudah suami itu sudah melibatkan istri dalam berbagai hal. Hanya saja istri tetap bergantung kepada suami, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Nah, dalam hal ini seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga nama baik suami di lingkungan sosialnya. Ya, meskipun demikian, pembagian peran ya tanggung jawab dalam keluarga dalam pola ini lebih fleksibel ya. Ketika suami memiliki waktu luang, maka suami juga membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya. Jadi yang kedua ini agak longgar dibandingkan yang pertama tadi. Jadi yang mungkin kalau kita contohkan, kalau bentuk yang kedua ini suaminya mungkin bekerja ya, istrinya di rumah gitu ya, karena begitu hukumnya. Tetapi ya, ketika longgar, suaminya kemudian membantu istrinya mengasuh anaknya, memandikan anaknya, ketika mencuci itu, ketika suami ini ada waktu yang luang. Ini contoh saja, gambaran saja gitu ya. Jadi sudah agak longgar gitu ya. Jadi sebagai pelengkap aktivitas suami. Jadi hubungannya adalah komplementari. Ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk
bentuk yang ketiga adalah senior junior partner atau hubungan hierarki. Hubungan suami menempatkan diri sebagai atasan dan istri menempatkan diri sebagai bawahan. Ini mungkin ada ya keluarga sebagian dari mahasiswa itu bentuknya dari 1, 2, 3 ini mungkin oh iya keluarga saya adalah bentuknya seperti ini, oh bapak saya itu sangat otoriter maka dia namanya ini bentuk keluarga yang ownership, atau keluarga itu sudah menjadi hanya pelengkap, kan namanya complementary. Kalau yang ketiga adalah hierarki atau senior junior partner, di mana suami adalah sebagai senior, juniornya adalah istri. Istri juga memberikan sumbangan secara ekonomi pada keluarga, meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Ini adalah bentuk yang ketiga. Jadi pada level ketiga ini istri itu juga bekerja, tetapi nafkah ya kewajiban nafkah itu tetap dibebankan kepada suami. Ini agak lebih bagus kan. Nah, kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jadi kalau yang kedua tadi itu belum bisa memberikan keputusan, tapi kalau sudah senior junior itu pihak suami dan istri itu sudah saling memengaruhi dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada masalah ini bagaimana nih, misalkan ini besok mau acara ke tempat A, bagaimana persiapannya, ini harus begini, harus dimusyawarahkan, sudah ada negosiasi, sudah ada saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Kemudian istri memiliki kekuasaan untuk menyampaikan argumentasinya dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama. Istri memiliki kebebasan untuk berkarir dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi setelah karir suami itu sukses. Status sosial istri dan anak-anak mengikuti status sosial suami. Jadi benar bahwa dalam hubungan senior junior pada tadi istri bisa bekerja, tetapi bisa mencari nafkah istrinya, tapi kewajiban itu tetap diberikan kepada suaminya. Suaminya memiliki penghasilan yang lebih besar, kemudian juga istri bisa sukses karirnya kalau suami itu lebih dahulu suksesnya. Artinya bahwa karir itu diberikan karir, kebebasan berkarir, kesuksesan berkarir itu seorang istri diberikan kepada istri ketika suaminya itu sukses terlebih dahulu. Itu namanya senior junior partner. Kemudian karena yang lebih menguasai itu adalah suami, maka status sosial itu lebih diletakkan atau berada pada atau mengikuti status sosial suami. Kemudian yang terakhir adalah hubungan kemitraan atau equal partner atau partnership. Apa itu? Suami dan istri berada pada posisi yang setara. Ya, jadi sama. Tidak ada posisi yang tinggi atau yang lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Jadi tugas rumah tangga dikerjakan bersama. Ya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya, karir suami sama pentingnya dengan karir istri. Kamu bekerja, saya juga bekerja. Jadi sama-sama bekerja, sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting. Kamu suami bekerja itu lebih penting. Kamu lebih harus bisa B tidak bisa, tapi sama-sama penting sehingga istri itu bisa menjadi pencari nafkah. Yang mungkin yang pencari nafkah utama juga di dalam keluarga. Jadi pencari nafkah itu bukan hanya suami,
juga istri sebagai pencari nafkah yang utama. Ini dalam equal partner atau partnership tadi atau kemitraan tadi. Alasan istri berkarir atau melakukan pendidikan yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya pada suami. Ini sudah pada level yang partnership. Kemudian suami dan istri lebih diperlakukan seperti sahabat yang saling mendukung. Jadi hubungan suami istri itu tidak seperti bahwa otoritas itu, bahwa saya ada yang bekerja kamu di rumah maka kamu mengikuti saya, tidak seperti itu. Nah, dalam hubungan equal partner itu adalah bahwa suami istri itu saling membutuhkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan dalam hubungan equal partner atau partnership atau kemitraan, maka sekali lagi ada kesempatan yang sama untuk berkarir, kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, baik itu suami ataupun istri, ya, terutama dalam hal pendidikan misalkan, dalam hal bekerja misalkan. Nah, kemudian yang kedua dalam partnership itu terkait tentang pengambilan keputusan. Bahwa pengambilan keputusan di dalam pola keluarga yang partnership itu tidak menjadi otoritas suami saja yang mengambil keputusan, tapi keputusan dalam keluarga itu dimusyawarahkan antara suami dan istri, tentunya mempertimbangkan dengan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Jadi dimusyawarahkan bersama, tidak kemudian saya yang bekerja, saya yang mengambil keputusan itu. Partnership. Yang ketiga adalah istri dengan kemampuan mendapat dukungan dan pengakuan dari bapak tanpa dikaitkan dengan suami. Artinya istri ketika dalam pola yang partnership atau yang kemitraan itu bisa bisa mandiri tanpa harus mengandalkan kekuatan dari suami, ekonomi dari suami. Tetapi dalam partnership itu istri juga bisa sendiri sebagainya juga. Nah, ini adalah pola-pola keluarga yang terkait tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi ketika kita melihat hak dan kewajiban suami istri, apakah benar bahwa suami itu harus memberikan nafkah? Iya, betul, sangat betul. Tapi apakah kemudian suami tidak bisa bekerja? Ya, tidak bisa demikian juga. Nah, istri saja bisa bekerja, tetapi sekali lagi melihat apa pola dalam keluarga itu. Kalau keluarga itu memberikan peluang yang sama antara seorang suami dan istri untuk bekerja, ya, dan itu sudah sesuai kesepakatan suami istri, sudah sesuai dengan ya kesepakatan suami istri bahwa kamu boleh bekerja, kamu boleh bekerja di luar rumah, yang penting kamu bisa menjaga anak dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan, itu tidak ada masalah. Ini namanya keluarga yang partnership. Nah, jadi sekali lagi kewajiban dari suami istri itu adalah bukan sesuatu yang hitam putih, tetapi keluarga itu harus dikerjakan bersama, harus dilalui bersama. Tidak harus kamu harus begini, kamu harus begini oleh suami istri saja, tapi itu dikerjakan bersama. Untuk apa itu dikerjakan bersama? Supaya tujuan menciptakan membentuk keluarga itu tercapai, yaitu kerjasama, tidak ada keadilan di situ. Maka sekali lagi yang paling bagus dalam kondisi konteks yang sekarang adalah keluarga
ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.